Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali bersama saya dalam Renungan Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita memasuki hari Minggu kedua dalam masa Prapaskah. Dan hari ini kita diundang untuk mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Marilah kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantangkan pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka, apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki minggu kedua dalam masa Prapaskah. Dan hari ini kita mendengar kisah tentang Yesus bersama 3 muridnya naik ke suatu gunung, ya. Tidak ditulis nama gunung. Gunung menjadi suatu tempat yang sangat istimewa dalam kisah hari ini. Namun gunung juga menjadi suatu tempat yang istimewa dalam Perjanjian Lama. Sebab gunung menjadi tempat perjumpaan antara Allah dan manusia, perjumpaan Allah dengan para nabi, perjumpaan Allah dengan orang-orang yang dipilih untuk menyampaikan pesan Allah itu sendiri. Dalam bacaan pertama kita mendengar Abraham mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria. Demikian pula kita mendengar kisah hari ini di mana Yesus bersama Elia dan Musa. Kedua figur penting dalam Perjanjian Lama. Kedua figur penting yang mewakili hukum-hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, demikian pula bahwa Musa menerima 10 perintah Allah itu di Gunung Sinai. Dan Elia juga ketika ia membela Tuhan, membela nama Tuhan, membela nama Allah dengan melawan begitu banyak nabi-nabi palsu, itu juga di Gunung Karmel. Gunung menjadi tempat yang sangat luar biasa untuk berjumpa dengan Allah. Gunung menjadi tempat yang kudus dan suci dalam perjumpaan dengan Allah. Demikian pun kisah hari ini. Para murid berada di sebuah gunung dengan menyaksikan keindahan, kemilauan, keagungan Allah dalam kisah penampakan Tuhan, transfigurasi. Ya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang pernah mendaki gunung, tentu mempunyai satu pengalaman yang luar biasa. Ya. Tidak mudah, sangat sulit. Tetapi ketika orang sampai kepada puncak gunung itu,
ada satu kepuasan, ada satu kebanggaan, ada satu kebahagiaan bisa berada di puncak. Oleh karena apa? Ia bisa melihat satu keindahan dunia, satu keindahan alam semesta, keindahan ciptaan Allah. Ada satu luar biasa. Bayangkan orang yang sudah mendaki gunung dan menikmati keindahan, lalu berjumpa dengan Allah di puncak gunung, ada satu kebanggaan, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Demikian pun yang dialami oleh ketiga para rasul hari ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka begitu bahagianya, lalu mereka mengatakan, Tuhan, it is nice to be here. Betapa indahnya jika kita berada di sini. Mari kita bangun kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Ya. Tetapi para murid lupa bahwa mereka tidak membangun bagi mereka sendiri. Tetapi inilah makna kerendahan hati para murid. Mereka mau menunjukkan satu penghormatan kepada Yesus Sang Guru dan kepada kedua nabi besar dalam perjanjian lama. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam masa Prapaskah, kita diingatkan kembali oleh Bapa di surga. Ketika ia mengatakan kepada para rasul, inilah anakku yang kukasih, putraku yang kukasih, dengarkanlah dia. Masa Prapaskah menjadi masa yang indah bagi setiap orang untuk memahami lagi maksud dan tujuan Allah bagi setiap orang, bagi dunia. Oleh karena itu, dalam masa Prapaskah, kita diundang untuk bisa meneladani cara hidup Allah. Bisa meresapi, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Sabda Tuhan, sabda yang membawa manusia kepada kebahagiaan. Sabda yang menjadi pelita, kebenaran, dan jalan serta kehidupan bagi manusia. Dan firman itu adalah Yesus sendiri. Masa Prapaskah adalah masa untuk mengenangkan kembali misteri Paskal, misteri Allah, sengsara, wafat, dan kebangkitan. Untuk mengenangkan kembali karya keselamatan Allah yang telah diberikan Bapa melalui putranya Yesus Kristus. Oleh karena itu, masa Prapaskah adalah masa di mana kita ingin melihat keindahan Allah, bukan hanya di gunung, tetapi di hati kita. Mungkin bisa dikatakan di dalam gunung hati kita. Untuk membiarkan Allah menyatakan kemuliaannya di dalam diri kita. Maka hal yang penting dalam hidup orang beriman adalah mau mendengarkan firman Tuhan. Agar dengan mendengarkan ia mampu menjalani suatu instruksi, perintah Allah, hukum Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dua figur yang kita dengar hari ini, Nabi Elia dan Nabi Musa, adalah gambaran yang harus menjadi perhatian bagi kita. Bahwa Musa yang telah diberikan 10 perintah Allah, agar kita pun mau mentaati perintah Allah dalam kehidupan. Elia yang telah membela nama Allah, melawan nabi-nabi palsu. Kita juga sebagai orang beriman senantiasa mau menempatkan Allah sebagai nomor 1 dalam kehidupan kita. Mau senantiasa membela kebenaran yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan kebenaran itu adalah kesucian, kekudusan Allah. Kita juga mau meneladani cara hidup orang-orang kudus, para rasul, yang telah mewartakan kasih Allah, menyatakan kasih Allah dalam karya kerasulan mereka. Figur-figur yang dinampakkan dalam Injil ini membantu kita untuk mengenal Allah lebih baik. Membantu kita untuk senantiasa terus mencintai Allah dan hidup di dalam firman Allah. Saudara-saudari, masa Prapaskah, masa yang penuh indah, penuh berkat, penuh bahagia. Karena Allah mau mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Dan kasih itu adalah keselamatan. Kita diundang untuk mengambil bagian dalam kasih Allah. Kita diundang untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Dengan demikian,
dunia menjadi tempat di mana kita menemukan kerahiman atau belas kasih Allah yang menunjukkan cintanya yang sehabis-habisnya bagi keselamatan manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, cinta Allah senantiasa berlimpah dalam hidup manusia. Seperti yang dikatakan dalam bacaan kedua, bahwa Allah akan senantiasa hidup dalam diri setiap orang. Dan tidak ada seorang pun atau dunia ini yang mampu memisahkan manusia dari cinta Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa melawan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari dalam masa Prapaskah kita memperbaharui lagi hidup kita untuk tetap setia kepada Allah, bersatu dengan Allah, sehingga kita boleh menikmati karya keselamatan Allah yang Ia berikan kepada manusia secara cuma-cuma. Selamat menjalani masa puasa dengan penuh berkat. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.